Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, Minggu sore. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwah tersebut. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Beruntung nyawa Syekh Ali Jaber dapat tertolong. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Sementara pelaku penusukan berusia 24 tahun ini sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Namun polisi tetap akan melakukan penyelidikan hingga motif penusukan dapat diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah kuduga, pasti ada dalang di balik penusukan Syekh Ali Jaber. Yang jadi pertanyaan, siapa dalangnya? Sudah pasti dalangnya PKI, karena target utama PKI adalah ulama. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi ulama-ulama kita. Pura-pura gila atau mengaku mengidap gangguan jiwa adalah modus operandi yang sering dipakai untuk melakukan aksi kekerasan. Begitu dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso, yang mengaku tidak sepenuhnya percaya soal kasus penyerangan Syekh Ali Jaber di Lampung dilakukan oleh orang gila, atau pura-pura sakit menghindari pemeriksaan KPK, berpura-pura kecelakaan. Jadi itu lagi jadi modus. Dan orang kita tidak malu-malu untuk berpura-pura, termasuk berpura-pura jadi orang gila sekalipun, kata Sutioso pada wartawan Minggu 14 September. Sutioso menduga ada aktor intelijen, aktor intelektual yang mengarahkan pelaku penyerangan tersebut. Hal ini terkait peristiwa yang berulang dan terjadi dalam selang waktu yang tidak begitu lama. Perlu dilakukan pemeriksaan medis kepada pelaku kekerasan yang kemudian mengaku gila. Hal ini untuk memastikan kondisi kesehatan mental para pelaku tersebut. Berulang kali terjadi kan? Masa kita tetap percaya saja kalau orang gila itu kan bisa diperiksa secara medis? Dan itu jadi bagian pentingnya, memastikan dia gila betulan atau tidak. Dan terungkap keterangan tetangga Welza Onistia, tetangga gang rumah depan gue nih. Dia nggak gila, dia masih waras. Pasti dia disuruh dan dibayar buat nusuk Syekh karena istrinya baru ngelahirin. Dia kagak ada pemasukan dana, kerja juga kagak. Tak sampai di situ, saksi penusukan Syekh Ali Jaber. Warga bilang pelaku normal-normal saja selama ini. Terobos barisan jamaah yang sedang mendengarkan ceramah, pelaku langsung mendekati dan menusukkan senjata tajam ke arah tubuh Syekh Ali Jaber. Begitu diungkapkan Dede, salah seorang jemaah yang berada di lokasi kejadian. Mungkin pelaku ini niatnya mau menusuk dada Syekh, tapi dapat dihindari sehingga kena tangan sebelah kanan di sekitar bawah punggungnya, ujar Dede. Dede mengatakan, peristiwa penusukan itu terjadi saat Syekh Ali Jaber menyampaikan kajian dalam acara wisuda santri TPQ Masjid Falahuddin sekiranya pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya, menurut jamaah lainnya, pelaku merupakan warga yang bertempat tinggal di sekitar belakang masjid tersebut. Melihat pelaku menusuk Syekh Ali Jaber, kata Dede, warga langsung mengamankan tersangka. Bahkan, pelaku sempat dipukuli oleh warga hingga babak belur sebelum polisi datang. Dede melanjutkan, saat interogasi warga, pelaku mengaku disuruh untuk menusuk Syekh Ali Jaber di bagian dada. Habis kejadian itu, bapaknya, pelaku langsung datang, terus bilang
kalau anaknya ini tidak waras. Tapi warga sekitar yang kenal sama pelaku bilang, pelaku normal-normal saja selama ini. Mahfud MD angkat bicara, segera ungkap siapa dan apa motif penusukan Syekh Ali Jaber. Mahfud mengatakan, Syekh Ali Jaber kerap membantu pemerintah untuk mengingatkan masyarakat terhadap virus corona. Sosok Syekh Ali Jaber nilai membantu pemerintahan sejak era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi. Syekh Ali Jaber adalah ulama yang banyak membantu pemerintah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat dan sumber kedamaian di dunia. Islam wasatiyah. Selama ini, beliau selalu berdakwah sekaligus membantu Satgas COVID-19 dan PNBB untuk menyadarkan umat agar melakukan sholat di rumah pada awal-awal peristiwa corona, ujar Mahfud. Pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusak kesatuan yang memusuhi ulama, sehingga harus diadili secara fair dan terbuka, serta dibongkar jaringan-jaringannya yang mungkin ada di belakangnya, ucap Mahfud. Selain itu, Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar, jangan kaburkan penusukan Syekh Ali Jaber dengan dalih gangguan jiwa. Sangat menyesalkan kembali terjadinya penganiayaan di masjid. Tadi terhadap Syekh Ali Jaber, sebelumnya kepada imam di Masjid Pekanbaru, dan lain-lain. Berulangnya insiden terhadap para ulama di negara mayoritas muslim ini tak bisa didiamkan. Aparat harus segera menuntaskan kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Penting dibongkar tuntas motif dibalik persekusi agar tidak terulang, agar tak resahkan umat. Jangan dikaburkan pelakunya sebagai gangguan jiwa, tegasnya. Zulhas pun angkat bicara, menusukan Syekh Ali Jaber mungkin terencana, tidak mungkin dilakukan orang gila. Sejumlah tokoh di Indonesia menyampaikan doa untuk kesembuhan Syekh Ali Jaber. Mereka pun mendesak kasus ini diusut tuntas, seperti yang disampaikan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan. Mengecam keras penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Saya meminta aparat untuk mengusut tuntas motif dibalik penusukan ini. Sangat mungkin ini kejadian terencana dan rasanya tidak mungkin dilakukan orang gila atau tidak waras. Tokoh lainnya yang mengomentari kasus ini adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Tifatul Sembiring. Syafakallah sifa'ana ajlan, Ustazuna Syekh Ali Jaber. Semoga lekas sembuh. Sebelumnya dia menulis, nah, pelaku yang nusuk Syekh Ali Jaber ini pasti radikal. Jangan justru curiga sama Hafiz Al-Quran dan orang soleh. Kasih tuh yang ngomong radikal-radikul kemarin. Kicking face. Usut sampai tuntas. Hashtag. Kata netizen, Masya Allah, sudah ditusuk, masih pula Syekh Ali Jaber menyelamatkan penusuknya dari amukan massa. Berhati mulia beliau. Kata netizen lain, Syekh Ali Jaber kurang lembut apa dakwahnya? Kurang nasionalis apa? Kurang membumi apa? Memilih jadi WNI, pindah dari Madinah, bikin rumah Hafiz, jalan ke desa-desa, menggaungkan toleransi antar umat manusia. Masih juga diserang, ditusuk, orang menutup wajah dengan telapak. Penusuk Syekh Ali Jaber disebut orang gila. Penusuk Wiranto disebut teroris. Kata netizen lain, lagi nunggu buzzer RP, komen dan influencer menyuarakan radikalisme untuk kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Semoga-moga bukan bersuara tentang hak azazi orang gila pura-pura. Ada apa negara ini? Semakin brutal dan lancang. Lagi mengisi majelis ilmu pun kalian begitu biadab. Bagaimana kalau kami angkat senjata, kalian silap? Salah apa Syekh Ali Jaber dengan kalian? Bagaimana menurut pendapat Anda?